Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 20 November 2020. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 10 ayat 8 sampai 11. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjaga rumah hati kita. Setiap orang menghendaki agar memiliki rumah yang asri, bersih dan nyaman untuk tinggal bersama keluarga. Kita juga tentu tidak ingin rumah kita dikotori oleh anggota keluarga kita sendiri, apalagi oleh orang lain yang secara sengaja maupun tidak sengaja mengotorinya. Rumah yang bersih dan asri memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita yang tinggal di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini kisah Injil juga berbicara tentang rumah, tetapi bukan sekedar rumah kediaman biasa, melainkan rumah kediaman Allah, yakni bait Allah. Kisah ini menjadi kisah yang penuh emosional dan kontroversial karena Yesus mengusir dan membolak-balik meja dan barang dagangan orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Baginya mereka merusak rumah Bapaknya yang adalah rumah doa, tempat Bapaknya tinggal dan bertahta. Mereka menjadikan rumah Allah itu seperti sarang penyamun karena dikotori dengan barang dagangan dan hewan-hewan persembahan. Bait Allah adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah manusia.
Bait Allah adalah rumah doa di mana kita bisa berjumpa dan berbicara dengan Allah dengan penuh ketenangan dan kedamaian hati. Di sisi lain, Yesus menghendaki agar rumah Allah itu dikuduskan, dijaga dan dipelihara. Bait Allah adalah simbol hati kita di mana Allah tinggal bertahta. Jika demikian, kita diundang agar senantiasa menjaga rumah hati kita agar bersih dan asri, nyaman dan damai, agar Allah senantiasa hadir dan tinggal memimpin kehidupan kita. Hati kita harus penuh dengan kasih dan kebaikan, kemurahan dan pengampunan, kerendahan hati dan belas kasih, agar setiap orang yang berjumpa dengan kita merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Semoga demikian. Amin.